Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Trihari Suci yang diawali dengan Kamis Putih, hari di mana kita merayakan perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Menarik para saudara bahwa dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini tidak mengisahkan peristiwa perjamuan roti dan anggur yang dikonsekrir menjadi tubuh dan darah Kristus seperti dalam bacaan-bacaan Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi justru menampilkan peristiwa pembasuhan kaki para murid yang dilakukan oleh Yesus. Pertanyaannya sekarang, mengapa gereja justru menampilkan peristiwa pembasuhan kaki para murid oleh Yesus daripada peristiwa perjamuan roti dan anggur? Jawabannya tidak lain karena gereja ingin agar kita tidak hanya memahami Ekaristi itu hanya sebagai upacara ritual belaka, tetapi juga mau menghayati nilai terdalam dari Ekaristi itu sendiri, yaitu kasih. Kasih Yesus dalam perjamuan malam terakhir ditunjukkan oleh Yesus dengan mengorbankan tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur untuk keselamatan manusia. Kasih Yesus itu juga ditunjukkan dengan membasuh kaki para muridnya. Seperti kita ketahui para saudara, bahwa pembasuhan kaki pada zaman Yesus itu hanya dilakukan oleh seorang budak kepada tuannya, atau seorang bawahan kepada atasannya, atau seorang murid kepada gurunya. Tetapi ini menarik sekali, Yesus yang walaupun dia adalah guru dan Tuhan, mau melakukan hal itu terhadap para muridnya. Ini mau menunjukkan apa? Ini mau menunjukkan bahwa meskipun Yesus itu adalah guru dan Tuhan, orang yang mempunyai kedudukan yang terhormat, tetapi mau merendahkan diri dengan membasuh kaki para muridnya. Dan Yesus ingin agar para muridnya juga melakukan yang sama. Yesus bersabda, Jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Artinya mau mengasihi orang lain dengan merendahkan diri, dengan mau melayani orang lain, supaya orang lain itu merasa dihargai dan diperlakukan sebagai pribadi dan merasa diberdayakan oleh kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari tak jarang orang berbagi kasih terhadap sesamanya. Tetapi yang terjadi bahwa dia tetap ingin dipandang sebagai orang yang di atas terhadap yang di bawah. Sementara orang yang dibantunya itu tetap dipandang sebagai orang yang kecil, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang hina dan lain sebagainya. Mereka hanya memberi kepada orang kecil, tetapi tidak bergaul dengan mereka, tidak mau mendengarkan dan melayani mereka secara langsung. Akibatnya apa? Akibatnya orang kecil tetap merasa kecil, tetap merasa hina, tetap merasa tidak berdaya. Sementara orang kaya dan punya kedudukan semakin dihormati karena kemampuannya untuk memberi. Apalagi kalau dia memberi sambil diliput
oleh televisi swasta dan lain sebagainya. Wah, keren ini ya. Orang itu akan semakin dihormati. Sementara orang yang kecil semakin kecil. Karena itulah para saudara, kalau kita ingin mengasihi seperti Yesus, kita harus merobohkan tembok-tembok pemisah yang sering kali menghalangi kita untuk mengasihi. Pertanyaannya, apa itu tembok-tembok pemisah? Yang pertama, tembok pemisah antara generasi tua dan generasi muda. Tak jarang para saudara generasi tua menganggap yang muda itu kurang berpengalaman. Kamu itu masih orang tadi sore atau orang yang masih muda sekali pengalaman. Tidak bisa apa-apa. Sembrono, kurang bijaksana dan lain sebagainya. Sebaliknya generasi muda pun juga menganggap generasi tua itu pemikirannya kolot, konservatif, ketinggalan zaman, tidak menguasai teknologi. Sehingga mereka beranggapan bahwa mereka merasa lebih pandai, lebih tahu dari mereka. Kalau itu terus dipertahankan para saudara, maka akan menimbulkan konflik, menimbulkan jurang antara generasi tua dan generasi muda. Maka perlu ada kerendahan hati untuk saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya. Generasi tua menghormati generasi muda. Demikian juga generasi muda menghargai generasi tua. Karena bagaimanapun juga generasi tua ini adalah orang yang berpengalaman, orang yang makan garam. Sebaliknya generasi tua juga menghormati generasi muda. Karena bagaimanapun juga mereka itu melek teknologi. Sementara kita gagap teknologi. Maka perlu saling menghormati, saling belajar satu dengan yang lainnya. Yang kedua para saudara, kita perlu merobohkan tembok pemisah antara kaya dan miskin. Caranya yaitu dengan mau saling berbagi, saling menghormati, saling menghargai. Menjadi sesama bagi yang miskin. Memberdayakan yang miskin, bukan memperdaya. Sehingga orang miskin itu tidak tergantung pada orang kaya dan bisa mandiri. Maka ungkapan memberi kail itu jauh lebih baik daripada memberikan umpan. Itu tujuannya supaya orang kecil itu semakin diberdayakan, semakin mandiri dan tidak tergantung pada si kaya. Yang ketiga adalah membongkar tembok antara yang terdidik dan tidak terdidik. Selama ini yang merasa berpendidikan tinggi enggan membagikan ilmunya kepada orang yang berpendidikan. Mengapa? Karena mereka khawatir orang lain akan menyaingi kepandaiannya. Akibatnya orang yang terdidik merasa dirinya paling pintar, paling hebat, paling pandai. Sementara yang tidak terdidik itu dianggap bodoh. Atau kalaupun yang terdidik mau berbagi dengan yang tidak terdidik, dia tidak mau berbagi sepenuhnya atau mendidik mereka supaya bisa mandiri. Orang itu dikondisikan supaya terus bergantung pada dirinya. Ilmunya tidak sepenuhnya diberikan, hanya sedikit. Supaya dia tetap tergantung dan tetap menganggap dirinya sebagai orang yang hebat. Kondisi ini para saudara menyebabkan yang terdidik semakin pandai dan yang tidak terdidik semakin bodoh dan rendah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus memberikan contoh kepada kita. Dia mau merobohkan jurang pemisah antara guru dengan murid dengan merendahkan diri. Kasih Yesus seperti inilah adalah kasih yang memberdayakan, bukan kasih yang mengecilkan. Seringkali para saudara kasih kita itu membesarkan diri kita dan membuat orang yang kita bantu itu semakin kecil. Semakin bergantung kepada kita. Tetapi kasih yang ditawarkan oleh Yesus adalah kasih yang memberdayakan. Mengapa? Karena Dia yang besar mau menjadi kecil.
Sebagaimana yang berkali-kali Dia katakan, barang siapa yang ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi yang terkecil. Inilah makna pembasuhan kaki yang memberdayakan, yaitu tatkala kita mau memberi dan melayani. Maka para saudara, mari kita resapkan pesan yang Yesus yang terpenting, yaitu dengan berani mengasihi orang lain, mengasihi orang kecil dengan mau mengecilkan diri kita, artinya dengan mau merendahkan diri kita, supaya orang yang kita kasih sungguh-sungguh bisa berdaya guna, bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, alangkah indahnya dunia ini bila orang yang besar mau merendahkan dirinya, sehingga orang kecil tidak semakin kecil, tidak semakin hina, tetapi semakin dihargai, semakin diberdayakan, semakin berkembang dan bisa mandiri. Mari para saudara, kita mau saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Amin.